Assalamualaikum, teman-teman. Di video hari ini kita akan membahas tentang seorang anak laki-laki yang sedang salat. Ketika ia hendak sujud, tiba-tiba seekor ular kobra yang sangat besar datang dan melilit tubuhnya. Lalu apa yang terjadi? Mari kita tonton video selengkapnya. Dahulu kala ada sebuah desa kecil bernama Hairpur, dan seorang anak laki-laki bernama Aasim tinggal di sana. Aasim berusia 22 tahun dan ia terkenal di seluruh desa karena kebaikan dan kejujurannya. Ia berasal dari keluarga miskin, tetapi hatinya selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Pagi harinya dimulai dengan azan subuh dan ia selalu salat. Masjid kecil di desa itu bagaikan surga baginya. Ia pergi ke sana setiap hari. Ia membaca Al-Quran dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Ibunya berkata, "Aasim, kamu adalah kebanggaan kami. Kebaikanmu menerangi rumah kami." Namun suatu hari, sebuah kejadian aneh terjadi dalam hidup Asam. Saat itu malam hari dan Asam pergi ke masjid untuk salat Isya. Saat berada di masjid, tiba-tiba ia mendengar suara gemericik kecil, seolah-olah seseorang sedang merangkak di tanah. Ia mendongak, tetapi tidak melihat apapun di sudut masjid yang remang-remang. Ia berpikir mungkin itu ilusinya, dan ia kembali sibuk salat. Keesokan harinya, saat salat zuhur, ia kembali mendengar suara yang sama. Kali ini, ketika ia membuka mata, ia melihat seekor ular kobra hitam bermata merah seperti darah berdiri di hadapannya dengan tudungnya terbuka. Jantung Asam berdebar kencang. Namun, ia tak beranjak dari tempatnya. Ia membaca, "A'udzubillahi min syaitonir rajim" dalam hati dan melanjutkan salatnya. Ular itu mulai muncul di setiap salat. Terkadang ia merayap mendekati Asam, terkadang memanjat dinding, dan terkadang berdiri di belakangnya sambil mengeluarkan suara-suara aneh. Penduduk desa juga melihatnya, dan rumor pun menyebar. Ada yang mengatakan itu adalah Badru. Ada pula yang mengatakan itu adalah jin yang iri dengan kebaikan Asam. Ibu Asam berkata kepadanya, "Nak, mintalah jimat dari Baba." Tetapi Asam tersenyum dan berkata, "Amma, jimatku adalah imanku. Allah akan melindungiku." Suatu malam ketika Asam sedang salat maghrib, ular itu datang sangat dekat dengannya. Ia membentangkan tudungnya dan berbisik di telinga Asam, "Wahai Asam, tinggalkan semua ini. Doamu tidak akan membawamu kemanapun." Asam terkejut. Ini bukan ular biasa. Ada kekuatan aneh dalam suaranya. Seolah-olah ada makhluk kuno yang berbicara. Asam menjawab, "Kau tidak bisa menyingkirkanku dari jalan Allah." Ular itu tertawa dan dinding masjid bergetar karena tawanya. "Kau sangat religius, Asim, tapi aku akan datang setiap hari. Aku akan berdiri di hadapanmu dalam setiap salat. Kau akan muak dengan kebaikanmu." Mengatakan ini, ular itu menghilang. Tetapi bagi Asim ujian ini baru saja dimulai. Suatu hari ketika Asim sedang salat subuh, tiba-tiba lampu masjid meredup dan bau busuk yang pekat menyebar. Asim melihat bahwa ular itu sekarang telah menjadi bayangan menakutkan yang bergerak di sekelilingnya. Bayangan itu berkata, "Asim, jika kau tidak berhenti salat, maka aku akan menyakiti keluargamu." Hati Asim dipenuhi duka karena ia mengkhawatirkan ibu dan adik laki-lakinya. Namun ia tetap memejamkan mata dan berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada MU untuk keluargaku." Ia pun menyelesaikan salatnya, dan ketika ia membuka mata, bayangan itu telah menghilang. Suatu malam, ketika Asim sedang membaca Al-Quran di halaman rumahnya, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang perempuan berdiri di sana, wajahnya pucat pasi dan matanya kosong. Perempuan itu berkata kepada Asim, "Hentikan amal salehmu, kalau tidak aku akan menghancurkan rumahmu." Asim segera mulai membaca ayat kursi dan wanita itu menjerit dan menghilang. Berbagai upaya dilakukan untuk mematahkan iman Asam. Suatu hari, adik laki-laki Asam, Faisal, terserang demam. Dokter desa mengatakan bahwa ini bukan penyakit biasa, melainkan pengaruh roh jahat. Asim duduk di kepala adiknya dan berdoa sepanjang malam. Malam itu, Syam datang lagi, tetapi kali ini ia duduk di dekat tempat tidur adik Asam. Ia berkata, "Asam, jika kamu tidak meninggalkan solat, adikmu tidak akan selamat dari demam ini." Asim marah. Ia berkata,
Kamu boleh melakukan trik sebanyak yang kamu mau, tetapi aku tidak akan meninggalkan Allahku. Ia meletakkan tangannya di kepala Faisal dan mulai membaca surah Fatihah. Pagi harinya, demam Faisal turun dan ia sembuh total. Kini, ketenaran iman Asam menyebar keluar desa. Suatu hari, seorang lelaki tua datang ke desa, bernama Maulana Yunus. Ia bertemu Asim dan berkata, "Nak, ini bukan ular biasa, tapi jangan takut. Allah bersamamu." Maulana mengajarkan Asim sebuah doa yang melindunginya dari panah ular. Setahun berlalu dan ujian Asim terus berlanjut. Suatu hari, Asim pergi ke masjid untuk salat subuh pagi-pagi sekali. Ia merasa ada yang mengikutinya. Ia berbalik, tetapi tidak ada seorang pun di jalan. Hanya embusan angin dingin yang menyentuh wajahnya. Ia memegang kainnya erat-erat dan terus berjalan. Begitu memasuki masjid, ia mendengar suara gemerisik yang sama yang kini telah menjadi kebiasaannya. Namun kali ini ular itu tidak terlihat. Sebaliknya, tercium bau aneh seolah-olah ada kotoran yang terbakar. Asim mengambil tempatnya, berwudu, dan mulai salat. Namun, ketika ia sujud, ia merasa ada seorang yang berdiri di atas kepalanya. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat bayangan gelap tanpa wajah berdiri di depannya. Ia memelototi Asam dan berkata, "Kau keras kepala sekali, Asam, tapi sekarang gerakanku akan lebih cepat." Sejak hari itu, ia mengubah gaya gerakannya. Kini ia tak hanya datang dalam wujud ular, tetapi juga mulai mengganggu Asim di setiap momen kehidupannya. Suatu hari, ketika Asam sedang bekerja di ladang, tiba-tiba awan gelap menutupi langit. Hujan mulai turun disertai guntur yang keras, tetapi itu bukan hujan biasa. Suara-suara aneh terdengar bersama tetesan air hujan. Seolah-olah seseorang berteriak, "Bakaf," dengan ribuan suara. Asim mengambil kapak di tangannya dan berkata, ia memegangnya erat-erat dan mulai membaca ayat kursi dalam hatinya. Begitu ia selesai membaca ayat itu, hujan mulai turun dan awan-awan pun menghilang. Namun, ketika ia kembali ke rumah, ia mendapati ibunya khawatir. Ia bercerita bahwa ketika Asim sedang di ladang, seorang pria asing datang ke rumah. Wajahnya bertopeng dan ia berkata bahwa Asim harus meninggalkan kebaikannya. Jika tidak, keluarganya akan menderita. Asim menghibur ibunya dan berkata, "Ibu, kita tidak perlu takut." Namun, kekhawatiran muncul di hatinya. Ia tahu bahwa sekarang bukan hanya dirinya, tetapi juga anggota keluarganya yang menjadi sasaran. Ia memutuskan untuk melawannya, tetapi untuk itu ia harus menjadi lebih kuat. Ia menghubungi Maulana Yunus yang kini telah menjadi pembimbing spiritualnya di desa. Maulana menyuruh Asim membaca tahajud dan berdoa sepanjang malam. Ia menasihatinya untuk meminta perlindungan. Ia berkata bahwa Asam, jika imanmu tetap kuat, maka ia tak akan pernah bisa mengalahkanmu. Suatu malam, ketika Asam sedang salat tahaj, ia merasa kamarnya menjadi dingin. Ia melihat ular hitam yang sama duduk di sudut ruangan. Namun kali ini bentuknya berubah-ubah. Terkadang ia berubah wujud menjadi seorang pria tua, terkadang menjadi seorang anak kecil, dan terkadang menjadi seorang wanita. Asam mengabaikannya dan melanjutkan salatnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara keras di dalam ruangan. Bergema, "Asam, kalau kau tidak mendengarkanku, ibumu akan celaka." Jantung Asam berdebar kencang saat mendengar jeritan dari kamar ibunya. Ia segera berlari dan melihat ibunya terbaring tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Ada raut ketakutan di wajahnya seolah-olah ia telah melihat mimpi yang menakutkan. Asim segera memercikkan air dan mulai membaca surah Falak dan surah An-Nas di samping tempat tidurnya. Tak lama kemudian, ibunya terbangun. Namun, ia merasa gugup. Ia bercerita bahwa ia melihat sosok gelap dalam mimpinya yang menyeretnya pergi. Asim kini mengerti bahwa keluarganya sedang diincar. Ia memutuskan untuk melawannya, tetapi untuk itu ia harus lebih banyak memohon pertolongan kepada Allah. Ia terjaga sepanjang malam dan berdoa. Begitu pagi tiba, ia pergi menemui Maulana Yunus. Maulana memberitahu Asim tentang sebuah wazifah khusus yang mencakup surah Yasin dan Dawa Syafa. Ia berkata bahwa Asim harus membaca wazifah ini setiap malam dan meniupnya di keempat sudut rumahnya. Tak ada tipu daya yang akan berhasil melawan imanmu. Asim mematuhi Maulana dan mulai membaca setiap wazifah. Kedamaian yang aneh datang di rumahnya.
Suatu hari ketika Asim pergi ke pasar bersama saudaranya, Faisal, tiba-tiba seekor anjing besar datang di depannya. Matanya merah sama seperti yang Asim lihat pada ular itu. Anjing itu menggeram. Mata merahnya membara seperti bara api. Persis seperti yang Asim lihat pada ular itu. Tubuhnya besar dan giginya berkilau tajam seperti pisau tajam. Asim segera mendorong Faisal ke belakangnya dan mengeluarkan tasbih dari sakunya. Ia mulai membaca la haula wala quwata illa billah dengan suara lantang. Anjing itu segera bergerak maju. Namun, begitu Asim mulai membaca ayatul kursi, tiba-tiba ia mundur dan menghilang dari sudut jalan sambil menjerit. Faisal ketakutan dan memeluk Asam sambil berkata, "Saudaraku, apa ini? Anjing ini sepertinya bukan hewan biasa." Asam menghiburnya dan berkata, "Faisal, tidak perlu takut." Namun hati Asim tahu bahwa ini adalah pertemuan paling mengerikan yang pernah disaksikannya. Ia membawa Faisal pulang dan membacakan doa-doa yang dipanjatkan Maulana Yunus untuknya serta berpesan agar ia tidak keluar dari kamarnya di malam hari. Malam itu, ketika Asim sedang salat tahajud di halaman rumahnya, ia merasakan keheningan yang aneh. Desa yang biasanya diramaikan gonggongan anjing dan desiran angin malam, kini sunyi senyap. Tiba-tiba ia melihat ular yang sama merayap di sudut halaman. Namun kali ini bentuknya berubah. Sesaat kemudian, ia berubah dari seekor laba-laba kecil menjadi seekor laba-laba besar yang jaringnya mulai menyebar di sekeliling Asim. Asim memejamkan mata dan mulai membaca ayat-ayat dari surah Baqarah. Ketika ia membuka mata, laba-laba itu telah hilang. Namun, jaringnya telah menyebar ke seluruh halaman. Asim merasa seolah-olah ada yang mencoba memenjarakannya. Ia memohon pertolongan Allah dari lubuk hatinya dan menyingkirkan sarang laba-laba itu dengan tangannya. Sarang laba-laba itu terasa sangat lengket. Namun, begitu ia mengucapkan Bismillah, sarang itu pun terlepas dan rontok dengan sendirinya. Kini Asim mengerti bahwa musuh yang menantang kebaikan dan keimanannya bukanlah musuh biasa. Ia menghubungi Maulana Yunus dan menceritakan seluruh kejadian itu. Maulana berkata, "Asam, dia iri dengan kebaikanmu. Dia ingin menguji setiap kelemahanmu. Namun, lakukanlah satu hal. Malam ini bacalah surah Al-Falaq dan An-Nas. Tiuplah di keempat sudut rumahmu, dan singkirkan semua rasa takut dari hatimu." Asim mendengarkan Maulana, dan malam itu ia melindungi rumahnya dengan doa. Namun, apakah ia akan menyerah? Keesokan harinya, ketika Asim sedang bekerja di ladang, ia mendengar suara asing. Itu adalah suara ibunya yang memanggilnya. Tetapi ketika ia berlari pulang, ibunya sedang tidur di kamarnya. Asim mengerti bahwa ini hanyalah tipuan. Ia memutuskan untuk menghadapi ular itu secara terbuka. Malam itu Asim membuat lingkaran kecil di kota asalnya. Ia menaburkan garam di sekelilingnya dan memulai salat tahajud. Ia berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati agar menyingkirkan makhluk jahat ini. Begitu ia sujud, ia mendengar guntur yang keras dan seluruh halaman dipenuhi cahaya aneh. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat ular itu telah. Sesosok makhluk mengerikan berdiri di hadapannya. Tubuhnya terbuat dari asap dan api. Suaranya bagaikan kumpulan ribuan jeritan. Asam meraung dan berkata, "Kau menggagalkan semua rencanaku, tapi sekarang aku akan mencabut nyawamu." Asam mendengar ancaman setan ini, tetapi tak ada rasa takut di hatinya. Imannya melindunginya bagai perisai yang kuat. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berdoa dengan suara lantang, "Ya Allah, Engkaulah pendukungku dan tak ada setan yang dapat mengalahkan kekuatan MU." Ia mulai membaca surah Fatihah dan suaranya mulai menggema di halaman. Tubuhnya yang seperti asap mulai bergerak seolah-olah kekuatannya melemah, tetapi ia tidak menghilang. Ia berteriak keras dan berkata, "Asam, kau pikir doamu bisa menghentikanku? Akan kutunjukkan seberapa besar kekuatanku." Tiba-tiba cahaya di halaman meredup dan kegelapan pekat menyelimuti. Asam merasa tubuhnya semakin ringan dan kakinya terangkat dari tanah. Ketika ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia tak lagi berada di halaman rumahnya. Ia berdiri di tempat asing dengan tanah berwarna merah. Awan gelap menutupi langit dan bau aneh menyebar di udara. Seolah-olah ada sesuatu yang terbakar. Ini bukan mimpi, melainkan iblis telah memainkan tipuan besar dengan membawanya ke dunianya. Iblis yang sama berdiri di hadapan Asam.
Namun kini wajahnya bahkan lebih mengerikan. Tubuhnya setengah ular setengah manusia dan ia memegang api di tangannya. Ia berkata, "Asam, ini duniaku. Doamu tak akan berhasil di sini. Jika kau masih tidak menyerah, maka aku akan memenjarakan jiwamu di sini selamanya." Asam berseru kepada Allah dari lubuk hatinya dan berkata, "Ya Allah, Engkau hadir di mana-mana. Rahmat MU juga ada di sini." Ia mulai membaca ayat kursi dan suaranya bergema di dunia yang asing itu. Ia berteriak marah dan melemparkan apinya ke arah Asim. Namun yang aneh adalah api itu padam setelah mendekati Asim. Asim merasa seolah-olah ada perisai tak dikenal yang melindunginya. Ia berteriak lagi dan kini ia berubah menjadi ular kobra besar yang tudungnya begitu besar, hingga menutupi seluruh langit. Namun Asim tidak berhenti bergerak dari tempatnya. Ia mulai membaca surah Falak dan Anas dan setiap kali ayat itu dibaca, tubuh iblis itu melemah. Sementara itu, Ibu Asim dan Faisal mencarinya di desa. Ketika mereka pergi ke kota, mereka melihat tubuh Asim terbaring tak sadarkan diri. Namun wajahnya cerah seolah-olah ia sedang bermimpi. Faisal berteriak panik, "Amma, apa yang terjadi pada kakak?" Ibunya segera memanggil Maulana Yunus. Maulana Yunus melihat tubuh Asim yang tak sadarkan diri dan cahaya aneh berkelebat di matanya disertai kekhawatiran. Ia segera mengambil tasbihnya, duduk di kepala Asim, dan mulai membaca surah Yasin. Suaranya menggema, suara gemuruh itu menggema di seluruh halaman. Ibu Asim dan Faisal pun berdoa dalam diam. Maulana meletakkan tangannya di dahi Asim dan berdoa, "Ya Allah, lindungilah hamba MU. Selamatkan dia dari kutukan setan." Tiba-tiba seberkas cahaya redup terlihat keluar dari tubuh Asim. Seolah-olah ada cahaya yang muncul dari dalam dirinya. Faisal berkata dengan ketakutan, "Maulana, apa yang terjadi?" Maulana membungkamnya dengan mengangkat tangannya dan berkata, "Nak, iman Asimlah yang memberinya kekuatan untuk melawan setan. Ia sedang berjuang dalam pertempuran besar saat itu. Namun ia tidak sendirian. Allah bersamanya." Di sisi lain, di dunia asing tempat setan memenjarakan jiwa Asim, Asim masih melantunkan doa-doanya. Suaranya semakin keras di setiap ayat. Setan kini hadir dalam wujud ular kobra yang sangat besar. Ia berteriak dengan marah. Ia mengangkat tudungnya ke arah Asam dan berkata, "Asam, sekarang saat terakhirmu telah tiba. Doamu tak berguna di sini." Namun Asam menatapnya tajam dan berkata, "Kau pembohong. Kekuasaan Allah ada di mana-mana, dan tipu dayamu tak berarti apa-apa di hadapannya." Ia mulai membaca ayat terakhir surah Al-Baqarah, dan setiap kali ia mengucapkannya, tubuh setan menggigil. Tiba-tiba langit, dunia asing itu mulai terkoyak. Tanah merah mulai berguncang dan asap mulai keluar dari tubuh setan. Ia berteriak dan berkata, "Sam, kau telah melemahkanku, tapi aku tetap takkan menyerah." Ia berubah wujud menjadi makhluk berwajah manusia, tetapi tanduk dan sayapnya yang seperti kelawar membuatnya menakutkan. Ia melemparkan bola api ke arah Asam. Namun Asam tak bergeming dan membaca Bismillah, lalu bola api itu lenyap di udara. Sementara itu, di desa, doa Maulana Yunus mulai menunjukkan pengaruhnya dan tangannya mulai bergerak sedikit. Ibunya menangis bahagia dan berkata, "Maulana, anakku akan kembali." Maulana berkata, "Tunggu dulu, ini tahap terakhir perang." Di dunia yang asing ini, Asam melihat iblis telah melemah. Tubuhnya hancur seperti asap. Suaranya semakin melemah. Asam mengumpulkan sisa tenaganya dan berseru lantang, "Ya Allah, tiada kekuatan yang lebih besar dari rahmat MU. Kalahkan iblis itu dengan kekuatan MU yang agung." Ia membaca ayat terakhir surat Anas dan tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat. Iblis menjerit dan tubuhnya berkobar bagai api yang besar. Namun sebelum menyerah, ia memainkan satu trik terakhir. Ia menunjukkan Asam ilusi ibunya dan Faisal yang berteriak-teriak meminta pertolongan. Hati Asim merasa malu sesaat, namun ia segera menutup mata dan berkata, "Ini kebohonganmu. Keluargaku berada di bawah perlindungan Allah." Ia mulai berdoa untuk Nas. Setan telah benar-benar lemah sekarang. Ia menyembunyikan wajah aslinya, tetapi kekuatannya hampir habis. Ia terus berteriak, "Asam, kau melemahkanku, tetapi aku akan kembali." Asam berkata,
Setiap kali kau datang, imanku akan mengalahkanmu. Tiba-tiba dunia asing itu lenyap. Asa mendapati dirinya di halaman rumahnya, di mana Maulana Yunus, ibunya, dan Faisal berdiri di sekelilingnya. Matanya terbuka dan ia duduk. Ibunya memeluknya dan berkata sambil menangis, "Nak, kau baik-baik saja?" Asam tersenyum dan berkata, "Amma Allah menyelamatkanku." Namun kisah itu belum berakhir. Beberapa hari berikutnya, keheningan yang aneh menyelimuti desa. Asa merasa bahwa setan masih bersembunyi di suatu tempat. Suatu malam, ketika ia sedang melaksanakan sholat tahajud, ia mendengar suara gemerisik yang sama lagi. Kali ini ia tanpa rasa takut keluar dari pikirannya dan berkata dengan suara lantang, wahai setan, jika kau masih di sana, datanglah ke hadapanku." Tiba-tiba ular yang sama muncul di hadapannya, tetapi kini wujudnya berubah menjadi kepulan asap dan terdengar suara mengerikan. "Asam, kau telah menggagalkan semua tipu dayaku. Akulah setan yang datang untuk menghancurkan kebaikanmu. Aku telah mengancam ibumu, saudaramu, dan nyawamu. Namun, imanmu tetap teguh. Kau telah mengalahkanku." Asam mendengarkan setan itu. Suaranya kini melemah, seolah-olah seluruh kekuatannya telah habis. Tubuhnya yang seperti asap mulai lenyap di udara, dan matanya yang merah mulai mabuk. Asa memegang tasbihnya erat-erat dan berkata dengan suara lantang, "Wahai setan, kau telah menguji kebaikanku, menakuti keluargaku, tetapi kau kalah di hadapan kekuasaan Allah. Sekarang pergilah dan jangan pernah kembali." Begitu Asa mengucapkan kata-kata ini, suara guntur yang keras terdengar dan keberadaan setan itu lenyap sepenuhnya. Cahaya aneh menyebar di halaman, seolah-olah cahaya Allah telah menyebar kemana-mana. Asam bersyukur kepada Allah dengan menundukkan kepalanya, dan kedamaian mendalam menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, penduduk desa mengetahui kisah Asim. Maulana Yunus menceritakan kepada orang-orang yang berkumpul di masjid bahwa Asim mengalahkan iblis karena imannya. Beliau berkata, "Kisah ini adalah pelajaran bagi kita semua. Selama iman kita kuat, iblis tidak akan pernah bisa menyesatkan kita." Asim mengajarkan kita bahwa orang yang berlindung kepada Allah tidak akan pernah kalah. Ketenaran kebaikan Asim kini menyebar jauh dan luas dari Hairpur. Orang-orang mulai memanggilnya Nekdil Asam. Ia menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah dan melayani masyarakat. Tidak ada musibah yang pernah menimpa keluarganya dan rumahnya menjadi pusat cahaya spiritual. Namun pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa Asim tidak pernah meninggalkan syalatnya. Setiap malam ketika ia bangun untuk tahajud, ia akan berdoa kepada Tuhannya untuk melindunginya dan penduduk desanya dari jerat iblis. Suatu malam ketika ia sedang asyik berdoa, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang dengan wajah bercahaya berdiri di hadapannya. Siapa yang berkata, "Asam, hidupmu telah menjadikanmu seorang taat kepada Allah. Imanmu adalah kekuatanmu dan doamu akan melindungimu dari segala kejahatan." Mata Asam terbuka dan ia menceritakan mimpi ini kepada ibunya. Ibunya tersenyum dan berkata, "Nak, ini kabar kemenanganmu dari Allah." Setelah hari itu, ada kedamaian yang tak terduga dalam hidup Asam. Penduduk desa menganggapnya sebagai pemimpin mereka dan mulai menerima nasihat dari Asam di setiap masa sulit. Asam tidak pernah mengecewakan siapapun dan kisahnya menjadi kisah yang diceritakan turun-temurun. Pada akhirnya, kisah ini adalah pesan bagi setiap orang yang menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Asim mengajarkan kita bahwa selama iman kuat, tidak ada iblis, kesulitan, dan tipu daya yang dapat mengalahkan kita. Percayalah kepada Allah dan Dia akan melindungimu dalam setiap situasi. Itu akan membantu. Jadi teman-teman, inilah kisah Asim yang mengalahkan iblis karena imannya. Itu saja dalam video hari ini. Untuk mendapatkan lebih banyak video, berlangganan kanal Al-Laki Kudrat dan tekan ikon lonceng lalu klik semua. Terima kasih.